Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Banosa Safela Laskia dan teman aku Putri Surana Lisa Muji. Jadi kita dari kelas 10C ingin menjelaskan tentang menghindari akhlak madmumah atau disebut juga dengan akhlak tercela. Nah, salah satu dari perbuatan tercela ini ialah marah ataupun marah-marah. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya membaca salah satu arti surat Ali Imran ayat 134 yang dimana berbunyi, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya di waktu lapang maupun waktu sempit, dan orang yang menahan marah serta orang yang memaafkan kesalahan orang. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang melakukan perbuatan kebajikan. Nah, apa sih marah dan apa perbedaannya dengan marah-marah? Nah, marah adalah perbuatan emosional yang menimbulkan perselisihan, penyerangan, dan penyiksaan guna melampiaskan dan mengobati apa yang ada di hati kita. Marah sendiri dapat terpendam sehingga sewaktu-waktu dapat meledak, dan ledakan emosi inilah yang disebut sebagai marah-marah. Marah-marah sendiri mudah dikenali karena mudah terlihat dan mempengaruhi orang-orang sekitar. Nah, ini adalah contoh orang marah. Gimana hati lu? Seru ya? Hati lu seneng ya? Bisa ngedate sama cowok orang? Gak nyangka gue nak. Dan berikut ini adalah contoh orang marah-marah. Emang kenapa kalau gua nggak kapok? Hah? Ada masalah sama lo? Ya elah, ya elah. Siapa lo? Ya elah, ya elah. Nah, bagaimana sih dampak psikologi bagi orang yang marah? Nah, dampak psikologis bagi orang yang marah adalah bisa mengakibatkan gangguan kesehatan, mental, serta dapat merusak hubungan dengan orang lain. Nah, apa sih penyebab orang suka marah-marah ini? Nah, tentunya orang-orang memiliki alasan untuk marah, tak mungkin tanpa penyebab. Dibagi menjadi dua faktor, yakni faktor jasmani atau fisik. Lalu yang kedua adalah faktor rohani atau psikis. Nah, yang pertama adalah ada faktor fisik atau disebut juga dengan faktor jasmani. Yang pertama adalah kelelahan yang berlebihan, yang kedua ada kekurangan zat-zat di dalam tubuh kita, yang ketiga adalah reaksi hormon kelamin. Nah, yang kedua ada faktor psikis atau disebut juga dengan faktor rohani. Yang pertama adalah bangga terhadap diri sendiri, yang kedua adalah perdebatan dan perselisihan, yang ketiga adalah senda gurau yang berlebihan, yang keempat adalah ucapan yang keji dan tidak sopan, dan yang kelima adalah sikap permusuhan kepada orang lain. Lalu bagaimana sih dampak negatif dari perbuatan marah ini? Nah, dampak negatif dari perbuatan marah ini adalah merusak akal sehat, iman, kesehatan fisik seperti stroke dan lain-lain, dan merusak hubungan sosial seperti silaturahmi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.